ya. Bisa jadi kan sebenarnya tanda panahnya harusnya ke sini kan? Karena ini problemnya kita tuh adanya di sini. Ini sama di yang jantung juga gitu di ASD. Ya. Coba lagi, kecuali kamu bisa ini apa namanya berargumen untuk ini, silakan yang ngomong tadi. Jadi keterbatasan aktivitas ini menyebabkan riwayat alergi, kepatuhan terhadap beragam kecemasan, sesak, pola aktivitas harian dan gaya hidup. Dari kalimatnya yang ada di sini aja. Ya, lebih cocok kemana ini tanda panahnya ke sini? Atas. Ya, kemudian yang berikutnya coba, yang ASD. Ya, sama kan? Sama kan? Ya, tingkat kecemasan ini sama, ya kan? Berarti ini dia mempengaruhi ya, riwayat alergi ini kan memperberat ini kan. Jadi tanda panahnya di barrier ini sebetulnya memperberat problemnya aktivitas. Nah, untuk apa intervensi? Nanti intervensi memang secara umum sama. Tadi ditanyain mana dulu sih sebetulnya kalau pulmonalnya dulu karena mempersiapkan oksigenisasi dan segala macam itu bisa kasus jantungnya selanjutnya gitu ya di intervensi. Jadi untuk intervensi mana dulu itu tergantung dari problem. Jadi problemnya mana dulu? Kalau memang problemnya sesak, ya kan yang pertama itu dulu kan sesak nafasnya dulu. Jadi ini nanti kamu kalau masuk rumah sakit ada kardiopulmonar, kardiorespirasi, kardiovaskuler. Ya, kalau kardiovaskuler tuh di tempat saya tuh yang di jantung, khusus jantung, pusat jantung terpadu itu kardiovaskuler. Nanti di tempat kita, yang paru-paru kita itu kardiorespirasi. Atau mungkin biasanya di sini kardiopulmonar. Jadi kasus jantung dengan kasus paru-paru itu emang deket, ya kan? Deket nggak? Bayangin yang memproduksi darah, ya kan? Mengalirkan darah ke seluruh tubuh, menerima kemudian kan akan dari seluruh tubuh dioksigenisasi di paru-paru kan, masuk dulu di jantung terus kemudian di paru-paru. Kan jadi memang kerjanya itu bareng. Tinggal bagaimana mana yang menjadi prioritas utama intervensi dan mana yang menjadi kehati-hatian dalam intervensi. Ya, kayak misalkan tadi ada perkusi. Ya, begini. Kalau dia kasusnya jantung, itu selain yang nggak bisa diberikan, ya kan? Jadi bantulah dengan postural drainase, kemudian massage, vibrasi, postural drainase, ya. Terus apa lagi yang di catat dari ini? Ya, jadi tergantung tadi dari problem. Terus kemudian push lip breathing atau diafragma. Tadi kalau push lip breathing katanya untuk fase inspirasi, ya kan? Fase inspirasi atau ekspirasi? Fase ekspirasi. Sekarang problemnya, kalau asma itu problemnya di mana? Kalau kamu inspirasi. Kan dia inspirasi. Ya kan dia justru inspirasi terus, tapi dia jadi mana itu kapan digunakan? Yaitu makanya kita kalau misalkan mau maintenance kita memperkuat dengan pernafasan diafragma, ya kan? Dengan push lip breathing. Tapi
stimulasi terjadinya sesak napas itu datang lagi. Ya, jadi makanya kalau kayak gini nanti dosisnya itu kita lihatnya dari jurnal ya. Jadi saya sih berharap nih sebetulnya ini semuanya nanti ada jurnalnya gitu ya. Jadi dalam intervensi. Oke, terus kemudian tickle manuver. Bayi yang mana, anak yang mana gitu ya. Saya kalau memang dia banyak anak yang memang refleks fasalnya masih rendah sekali ya, itu ada beberapa juga tidak setuju dengan adanya tickle manuver karena itu akan mempengaruhi refleks fasalnya. Nanti kita bahas lebih banyak di batuk di sini ya. Apalagi kursi kontraindikasi. Oke. Ya, saya tadi agak bertanya kenapa di asma nggak ada proses fisioterapi. Ya, walaupun relatif sama tapi beda. Ya, nanti dalam kasus jantung apa namanya? Itu saturasi kan tadi berapa? Saturasi berapa tadi? Ya, nggak kelihatan. Kan lihat di situ. 95 kan minimal, ya kan? Tapi kalau dia kasusnya jantung, kapan boleh diintervensi fisioterapi? Ya, dia punya toleransi. Jadi kalau misalkan kita di ruang rawat gitu, dia pakai saturasi mesin kan? Kita lihat saturasinya 80, 70, 80, 70. Jadi kita tanya, kasusnya jantung. Masa kita nggak bisa masuk fisioterapi? Padahal kita diminta tolong untuk fisioterapi anak ini kan? Jadi kita tanya, berapa toleransi? Berapa harapan saturasi maksimal dari pasien ini? 70? 70? Misal 70. Ya udah, dia 70, 80, 70 aman diberikan fisioterapi. Tapi nanti beda untuk kasus ya asma ya. Asma ya kalau misalkan dia kurang dari 95 ya kita tunggu dia istirahat dulu. Benar dia naik lagi apa enggak gitu kan, diintervensi kalau dia bisa karena takut atau dia bisa karena effort dari batuk terus dia jadi nadinya tinggi, saturasinya turun ya kita tunggu dulu. Kalau habis itu dia naik it's okay untuk melakukan intervensi lanjutan gitu ya. Tapi kalau dia enggak kan berarti dia harus pakai oksigen ya gitu. Jadi kita akan berbeda gitu ya. Jadi menjadi suatu kehati-hatian kita ya dalam kelihatannya kan ringan latihannya cuma breathing exercise gitu. Kan kelihatannya ringan tapi kita punya harus hati-hati. Oke, kita coba buka di sini ya sedikit. Oke, ini hampir sama nih ya. Contohnya asma. Karena asma ini banyak ya. Tadi dibahas juga ada bronkitis, bronkiolitis, bronkopneumonia. Ini banyak. Ya, bronkopneumonia itu justru angka kematiannya tinggi. Ini pasien ya anak-anak yang karena infeksi virus masuk rumah sakit, angka kematian pada bayi, anak maupun kepada manusia ini tinggi di bronkopneumonia. Ya, kemudian kalau jantung ASD, kalau yang masih kecil PDA misalnya ya, appendicitis alveoli ya kan, dia tunggu sampai anak itu kira-kira kapan dia bisa dioperasi. Kalau ASD, kalau PDA itu bisa ditunggu sampai 18 bulan gitu. Oh nanti tinggal 2 mili gitu ya. Kita kan kadang kalau melatih pasien terus kalau dia nangisnya ada suaranya kita harus lebih hati-hati. Jadi dia nahan nafas, ya banyak kalau dia udah kayak kebablasan gitu. Jadi inspirasi ya, overventilasi ya, inspirasi loh. Malah dia biru. Ya dulu ada teman saya adiknya kayak begitu. Jadi emang dia nggak doyan makan. Orang sehat nih nggak doyan makan gitu. Kalau makannya susah banget, duduk mojok inspirasi gitu. Terus sama bapaknya diituin ya. Makan susah banget, tinggal makan doang aja udah langsung tutup. Mulai overventilasi sampai dia nggak nafas. Sampai dipanggil dokter, intervensinya apa? Masukin dikasih plastik kepalanya. Jadi nggak dapat oksigen baru dia lepas. Ya jadi bisa kayak gitu. Jadi stres juga memicu itu.
Ya. Ini kan cerita, jangan coba-coba nanti kamu kayak Arya dan ya, oke ya, ini ada SD, VSD, ini tadi udah ya kita ya. Yang penting adalah fisiologi sirkulasi darah, sirkulasi pernafasan, ya kan? Tahu ya? Kanan jadi kiri jadi kanan. Ya, ini bronchiolitis, ya ini yang tadi juga sudah disebut, ya ini juga banyak ini genetik. Ya, jadi kasus jantung itu ada yang kasus banyak banget ya. Jadi ada yang Bu ini mah nggak bisa pulang, mau di fisioterapi setiap hari pun nggak bisa pulang dengan tanpa alat. Jadi dia harus pakai alat pulang ventilator karena dia nggak punya bronkus. Ya, ya banyak kalau udah di itu macam-macam banyak ya. Nggak punya kerongkongan juga ada ya. Atresia esofagus ya, nggak punya kerongkongan, jadi kan kelenjar liur keluar terus, jadi bolongin aja sini, kasih kantong gitu ya, selainnya keluar aja dari sini gitu kan. Tapi jantung paru biasanya bagus, terus kan dia harus makan, nggak ada lubangnya, ya udah buka dari sini langsung ke usus besar ya. Terus kemudian ya darah nanti nunggu besar, nunggu ini udah siap segala macam, udah dipersiapkan nih, ya kan? Nanti ininya mau dibikin saluran kan, saluran esofagusnya, ambilnya dari mana? Usus besar. Jadi usus besar pindah ke sini nanti. Ya, ya, pasien saya begitu belajar jalan. Usus besar pindah ke sini, sementara ininya tetap harus makan, ususnya diambil, jadi dia langsung ke usus halus. Udah lagi nih ininya tempat makannya ke langsung yang ke usus halus gitu. Jadi banyak nanti sampai ini ditutup, sampai dia bisa makan, sampai ini ya. Banyak kasus. Ya ini tetralogi Fallot namanya juga tetra, berarti prosesnya ya empat ya. Udah darah kotor, darah bersih campur, dan biasanya anaknya jadi nggak bisa gede ya. Karena dia bertaruh hidup, dia mah ininya nggak kenapa-napa ya kan, keinginannya juga ada, mau main mau apa, tapi kan ya gitu. Nanti intervensinya dosisnya itu kita yang pegang peran ya, berapa menit tuh kan seperti itu. Kadang-kadang kita seperti ngajak main dia aja ya. Oke, ini tadi ya, karena tadi ada di fisioterapi ya, jadi yang terakhir kamu jadiin satu ya. Ini jadi satu informasi yang penting ya, nadi, RR dan saturasi itu menjadi syarat yang harus dilakukan untuk pemeriksaan ini ya. Ini nadi dan pernah tadi ada ya, tapi kayaknya terlalu kecil, kamu nanti besok kalau skripsi jangan begitu, jadi bikin tuh satu-satu ya, jangan tempel kiri kanan terus lembar berikutnya tempel kiri kanan, jangan, jadi bikinlah satu-satu. Nah ini kira-kira nadi per menit, kalau bayi usia 1 minggu ya sekitar itu ya. Pernapasannya masih 30 sampai 60, kalau di tempat saya itu yang prematur semua pernapasannya 60-an semua itu ya. Terus kemudian ini nadi tensi 80 per 50, sampai ketika dia umur 7 sampai 12 tahun baru seperti orang dewasa sehat 120 ya. Ini saya buka karena ini salah nih, kurang geser ke sana ya. Jadi laki-laki dan perempuan harusnya di sini. Nah ini angka untuk neonatal ya kan, ini angka untuk ini. Kayaknya ini deh justru yang di sini. Ini yang di sini. Neonatal. Iya, neonatal lebih ini nanti kita koreksi lagi ya. Jadi 224 sampai 136
ntar kita ini lagi deh. Iya. Jadi nilai normal tekanan darah sistolik. Nilai normal tekanan darah ini benar ya? Udah benar. Berarti yang atas sistolik. Sistolik, kalau sistolik apa namanya benar? Yang benar. Jadi ini cuma geser aja. Nah, sayangnya nggak ada itu ya. Emang nggak ada atasnya ya? Kalau neonatal sistoliknya 87 sampai 100. Yang enggak. Ini kan nggak ada. Jadi harusnya nggak boleh ya. Harusnya kalau memang tekanan darah berarti satuannya apa? Atau kali per menit. Kalau misalkan nadi ya. Iya udah lihat yang bawah aja nih. Lihat yang bawah aja nih, ya. Oke ya, nih tadi di pemeriksaan khusus tadi ada bagian saya lihat ya. Warna muka, cuping hidung untuk melihat apa sih? Selain cuping hidung apa biasanya kalau lihat sesak? Terus? Fraksi otot apa lagi? Belum ada di sini, apa lagi? Kalau bentuk mah kan memang udah terjadi ya. Ini kan inspeksi secara keseluruhan. Kalau tadi saya tanya cuping hidung ada berapa tandanya dia sesak nafas. Tandanya sesak nafas selain cuping hidung yang bergerak apa lagi? Betul ya udah ini cuma apa aja terserah. Ya, tadi warna muka kan, ya terus apa lagi? Nah ya siap. Oke ya. Pola nafas cepat dangkal. Ya. Kalau ini kan secara keseluruhan nih, kalau kita kasusnya pernapasan pasti yang diperiksa adalah ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam alur mekanisme batuk ya. Jadi ada stimulus batuk ya, terus kemudian akan disampaikan oleh afren lymph ya, vagal nervus vagal ya ke sentral kontrol batuk, disampaikan ke ototnya sehingga terjadi batuk seperti itu ya. Ya, diafragma dan otot interkostalis berkontraksi menciptakan tekanan negatif di sekitar paru. Ya. Glotis menutup dan pita suara berkontraksi untuk menutup laring. Ingat ya, ini kita cuma satu nih. Kalau nafas, ya, glotis ini kalau nafas, yang bagian makan tutup. Kalau makan, yang bagian nafas tutup. Ya, kalau keselak, sambil makan nafas ya, kan sambil makan kan harusnya karena ngomong itu kan juga nafas. Oke ya. Nah ini bagaimana batuk itu sendiri ya. Kontraksi otot perut ya. Jadi kenapa sih sebenarnya diafragmatic breathing itu diberikan? Karena memang dia juga dia akan bersama, dia kan termasuk otot apa? Diafragma? Otot apa? Otot apa diafragma? Mbak? Ya boleh. Otot apa? Diafragma itu termasuk otot pernafasan yang bagaimana? Otot pernafasan yang gimana? Yuk. Baik, apa lagi langsung bentar ya. Otot inspirasi. Makanya kenapa sih dia harus dioptimalkan dia di dalam latihannya? Ya, jadi apa? Dia apa? Otot inspirasi.
lokasi pertama adalah letak sekutum. Ya, jadi kita bisa mengalokasikan, melokalisir di mana letak sekutum paling seraba. Ya, bisa gerak dadanya simetris atau tidak, terus kemudian otot-otot pernapasannya apa saja, ya, ada nggak spasme. Ya, kemudian kita bisa pakai spirometer. Dulu spirometer tuh kayaknya alatnya agak ribet, terus ini, tapi sekarang spirometer banyak sekali yang kayak portable kayak gitu, bahkan bila dipakai untuk latihan pernapasan. Oke, ini problem fisioterapi, ya. Ada nggak tadi di asma sekutum di ICF? Ada nggak? Retensi sekutum, ya, jadi sekutum yang nggak bisa keluar, makanya batuk tidak efektif. Ya, bagus sih pakai ICF, udah ada codingnya, tapi kita jangan sampai maksudnya yang jadi problem. Nanti kalau ujian sama saya, ya pertanyaan sekitar ini aja. Kasusnya asma, ya, definisinya apa? Problemnya apa asma itu? Terus kamu mau kasih intervensi apa asma itu? Ya tinggal gitu aja, ya. Ya udah, coba lakukan intervensinya. Ya. Ada nggak? Ada yang lupa nggak tadi? Ya, jadi asma pun dengan hipersensitivitas saluran pernapasan, dia bikin konstriksi, ya kan? Atau ada alergen yang masuk, terus kemudian menyebabkan tubuh bereaksi kan, mau menghilangkan itu, terus kemudian dia sampai bisa akhirnya mengeluarkan sekutum. Jadi ini problemnya sekutum. Tapi nanti kalau udah lebih jauh, kalau udah kena paparan bakteri atau virus, akhirnya sekutum itu menyebabkan infeksi. Ya enggak, Haika? Apa coba? Ya itu kalau ujian. Tapi bagaimana sampai ada retensi sekutum di kasus asma itu gimana? Karena itu dia jalur nafasnya sempit, dan juga ketika ada kayak benda asing dari luar, itu jadi lebih gampang di saluran. Numpuk. Jadi sekutum itu penumpukan itu, penumpukan benda dari luar itu. Ya, itu di jalur. Ya, jadi kan atau asma sering disebut dengan hiperreaktivitas. Jadi saluran pernapasan itu dia karena benda asing yang masuk itu. Misalkan saya alergi debu, saya ke toko handuk deh, ya, atau ke supermarket deh, deketin handuk, terus kita milih langsung gitu kan, langsung. Terus kalau kita punya asma itu bisa jadi langsung ya alergi, ya. Jadi alergen itu apa? Bisa debu, ya kan? Bisa apa lagi? Dingin, bisa apa lagi? Hah? Serbuk bunga. Iya, alergen adalah zat alergi apa aja, debu, dingin, apa lagi? Hah? Bulu hewan, ya, apa lagi? Hah? Serbuk bunga, terus apa lagi? Tungau, ya, apa lagi? Tungau di mana sih tungau? Kasur, karpet, korden, ya, baju yang kamu gantung itu sering anak kos, halo. Karena saya dulu waktu anak saya kos tiap minggu itu saya khusus datang untuk, ya, di situ, ya. Apalagi, ya, makanan. Apa makanan biasanya? Seafood, ya. Kalau habis makan seafood minumnya apa supaya alergennya turun?
hilang sampai akhirnya udah mulai sianosis, terus keluar bentol-bentol. Saya cuma bilang bawa saya ke IGD yang ada oksigennya, gitu kan. Itu ternyata cuma dikasih suntikan alergi aja. Jadi itu kenapa? Oh, makan udang. Jadi saya sekarang kalau makan seafood ada apa enggak? Jadi kita ya beradaptasi. Oke, ini diagnosenya gangguan fungsi pernapasan berupa retensi sekutu berkaitan dengan batuk yang tidak efektif serta adanya spasme otot, nafas dan otot jantung berkaitan dengan sesak nafas, ya gangguan postur dan segala macam. Kedepannya kan gangguan postur ya. Ya boleh diagnosenya macam-macam. Perencanaan program jangka panjang ya ini yang tadi jawab gangguan jantung dulu apa paru dulu problemnya. Ya kalau dia problemnya pernafasan ya pernafasan dulu, terus kalau jantungnya sebagai precaution kita, sebagai kehati-hatian kita dalam memberikan intervensi. Ya jangka panjang. Oke, sampai di sini nanti intervensi kita ada infrared, ada nebulizer, ada suction, ya. Ada sih nanti saya ada video sedikit ya, tapi ini sebetulnya pasiennya kemarin itu saya mau sampaikan di spina bifida sebetulnya. Oke, ini nanti semua kita praktekkan ya. Ya. Coba sampai di sini. Ya, ini chest fisioterapi. Ini kalau udah ngomongin chest fisioterapi ya, ini satu hal yang sebetulnya kita pertahankan idealisme kita untuk chest fisioterapi gitu ya. Ya, karena apa? Kalau saya ke NICU, saya ke ICU di ruang-ruang seperti itu ada yang namanya Mas Dani kalau kertas itu namanya apa sih? Tiba-tiba lupa. Kardex itu loh yang nulis-nulis itu salah satunya di situ tulisan fisioterapi dada atau chest fisioterapi. Chest fisioterapi ini mendunia. Jadi boleh dipakai oleh siapa saja. Nah itu ada juga yang fisioterapi namanya ada aja di sini. Di breakdown. Ini nggak ada sekarang. Sendiri breathing exercise sendiri, massage sendiri, ya kan, vibrasi sendiri, ya kan. Jadi namanya teknik bersihan jalan nafas, ya. Jadi kalau saya nulis di hospital informasi sistem, saya pasti, ya kan, maintenance bersihan jalan nafas dengan diberikan chest fisioterapi atau fisioterapi dada dalam kurung baru teknik bersihan jalan nafas. Isinya apa aja? Massage, vibrasi, postural drainase, suction. Ya, terus saya bingung. Nah, iya, itu kamu itu saya makanya kita pokoknya pepet terus tuh ya ICU, NICU, ya. Kita keberadaan kita dari situ punya peran di situ ya, kita bisa menuliskan di situ. Ya, terus sebenarnya apa sih? Anak problemnya apa di jam segini? Anak problemnya begini, terus saya intervensinya apa? Saya bisa menulis di situ. Kita bisa. Nanti kalau ada kesempatan praktek di RSF bisa ke ruangan-ruangan itu, ya. Kalau mau suctionnya sendiri itu ada ruang infeksi. Jadi kita tuh ada picu, bedah, ruang infeksi, apa namanya? Dan banyak beberapa, ya. Yang khusus tumor-tumor, cancer. Nah itu kan terminal fasenya itu pasti problemnya adalah pernafasan. Makanya kelihatannya dia cuma sedikit tapi dia jadi penting banget. Ya. Dimana peran kita udah kalau di NICU mungkin perawatnya satu-satu kan. Jadi saya di situ melakukan massage, vibrasi, postural drainase. Nanti ketika kita mau suction kita kolaborasi. Perawatnya yang suction. Ya. Tapi kalau udah di ruang infeksi, di mana posisi keadaannya udah nggak dianggap akut lagi ya. Kayak ini orang tua berperan di situ. Itu yang suction kita. Yang suction kita, bahkan nanti kalau orang tuanya mau pulang, orang tuanya kita yang ajarkan suction. Ya, makanya nanti ada orang tua yang bisa suction, nanti saya kasih lihat videonya. Ya, atau dulu
suction yang harganya 2 juta ditenteng-tenteng kemana-mana gitu ya. Sekarang banyak banget suction yang bisa kayak suction gun, jadi dia kayak apa namanya tuh, pistol cet ini dia ini segala sini. Sekarang ada lagi yang bentuknya apa namanya cuman segini, itu sebenarnya buat sedot ingus ya, tapi lumayan karena ada ujung dari suctionnya itu kalau ngenain tenggorokan bikin dia batuk kan, jadi dengan sendirinya udah ada refleks batuknya timbul, slamnya keluar. Jadi fungsi kita tinggal bagaimana memposisikan mana posisi letak sekutum yang paling banyak ya, postura drainase. Oke ya, ini perkusi kalau buat anak ini ya, kalau buat orang tua mungkin gini, nggak boleh tepek ini ya, nggak boleh pedes, jadi harus ya. Kayaknya lihat video aja deh, kan kita praktek aja yang ini ya.